Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di pendakian horor. Kali ini saya akan bercerita Kualat Gunung Pulau Sari 2 Demit Pemakan Mayat bagian 6 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke? Ajeng masih bersama sosok yang menyerupai Bobi. Walaupun tingkah lelaki itu agak aneh, tapi Ajeng sama sekali tidak menaruh curiga. Kadang suara lelaki itu sangat besar, tidak mirip dengan suara Bobi. Sesekali suaranya mirip kembali seperti Bobi. Di tengah perjalanan, Ajeng menemukan jasad ketiga temannya terkapar di atas semak-semak. Jasad itu sudah membusuk, tubuh mereka sedang digerogoti belatung. Ajeng seketika menangis. Terakhir kali ia melihat teman-temannya itu saat berkemah di dekat kawah Gunung Pulau Sari. Dari kawah itu, biasanya para pendaki akan naik ke puncak pada jam 3 dini hari agar bisa melihat matahari terbit, termasuk Ajeng dan 3 orang temannya. Sialnya 3 orang teman Ajeng itu tergelincir, mereka mati terbentur bebatuan. Namun saat Ajeng turun ke daerah kawah, ketiga jasad temannya itu sudah hilang entah kemana, seperti ada yang mencuri mereka. Semenjak itulah Ajeng tersesat di gunung ini, dan sekarang di hadapan Ajeng ada jasad ketiga temannya, 1 orang perempuan dan 2 lelaki yang tak lain adalah teman sekampus Ajeng. "Mereka temanmu?" tanya sosok lelaki itu. "Iya mas." Ajeng masih menangis meratapi teman-temannya. "Kasihan ya mereka." Sosok itu jongkok di samping Ajeng sambil memperhatikan ketiga mayat yang terkapar di hadapannya. Ajeng bangkit, dia mencari kayu untuk menggali tanah. Ia akan mengubur teman-temannya itu di gunung ini. Sosok menyerupai Bobi itu kemudian membantu Ajeng. Dengan cepat ia menggali 3 buah lubang. "Sudah selesai nih," kata sosok itu. Ajeng yang dari tadi sibuk menggali tanah seketika heran-heran melihat 3 lubang yang digali dengan sangat cepat. "Cepet banget mas," kata Ajeng. "Iya, aku kan laki-laki," timpal sosok itu sambil tersenyum. Ajeng pun mengubur 3 jasad temannya. Dia lalu berdoa di atas kuburan teman-temannya, sementara sosok lelaki itu hanya berdiri sambil senyum-senyum sendiri. "Malam ini kita berkemah di sini saja," ujar lelaki itu. "Terserah kamu mas," timpal Ajeng. Tenda pun didirikan tidak jauh dari tempat teman-teman Ajeng dikubur. Dan tengah malam sebelum tidur, Ajeng menceritakan kejadian tragis yang membuat teman-temannya itu meninggal. Namun sosok lelaki itu tidak peduli dengan cerita Ajeng. Dia menatap wajah Ajeng dengan penuh birahi. Malam itu berlangsung seperti malam sebelumnya. Demit berontak mesum tersebut berhasil merayu Ajeng. Ajeng pun terkapar. Dia tidur dengan nyenyak. Tengah malam tiba-tiba Ajeng terbangun. Dia mendengar ada suara orang yang mengunyah. Ajeng menoleh ke sampingnya. Sosok lelaki yang menyerupai Bobi itu tidak ada di tenda. Di luar tenda malam itu bukan sedang bersinar terang, sehingga dari dalam tenda Ajeng dapat melihat bayangan lelaki. Siluet lelaki itu sedang duduk sambil memakan sesuatu. Buru-buru Ajeng mengenakan kembali pakaiannya, lalu mengintip dari celah pintu tenda. Di luar sana Ajeng melihat sosok Bobi yang sedang memakan jasad teman-temannya. Ia mencapik-capik bagian perut dan mengeluarkan isinya, lalu mengunyahnya dengan lahap. Sosok Bobi itu menoleh ke Ajeng.
Kedua matanya merah menyala, mulutnya penuh bercak darah. Seketika Ajeng menutup kembali pintu tendanya. Dia baru sadar kalau yang selama ini bersamanya bukanlah Bobi. Pantas tingkahnya aneh. Nafas Ajeng terengah-engah. Keringat pun mulai membasahi dahinya. Dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Ajeng melihat bayangan lelaki itu mendekat ke arah tenda. Tapi semakin mendekat, bayangan itu berubah menjadi sosok yang sangat besar. Segera Ajeng keluar dari tenda. Ia kemudian lari sekuat tenaga. Ia menerjang belukar yang menghalangi jalannya. Bahunya berdarah tergores ranting yang tajam. Ia terus berlari tanpa arah sambil memegangi bahunya. Dari kejauhan Ajeng mendengar raungan demit yang semakin mendekat. Sosok itu mengejarnya. Oke ya, itu tadi cerita dari Kualat Gunung Pulosari 2 Demit Pemakan Mayat bagian 6 ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke.